warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saratul Karima dari Prodi D3 Farmasi Universitas Pekalongan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang farmakologi Simplicia hewani, tentang identifikasi Simplicia dan contoh-contoh Simplicia tersebut. Mari kita pelajari tentang Simplicia hewani. Yuk simak penjelasannya teman-teman. Nah, kita lanjut tentang identifikasi dari Simplicia itu sendiri ya. Simplicia itu apa sih? Simplicia adalah bahan alam yang digunakan untuk obat dan belum mengalami proses atau perubahan apapun, dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi, Simplicia bisa berupa bahan segar maupun bahan yang telah dikeringkan. Nah, bahan-bahan alamnya itu berasal dari mana sih? Bisa berasal dari tanaman, berasal dari hewan, dan berasal dari mineral. Nah, kemudian syarat-syarat Simplicia yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila akan menggunakan Simplicia sebagai bahan tradisional. Yang pertama, Simplicia harus bebas dari serangga, fragma hewan, dan juga kotoran lainnya. Yang kedua, tidak boleh menyimpang dari bau dan warna yang seharusnya. Yang ketiga, tidak boleh mengandung lendir, cendawan, dan tanda-tanda pengotor lainnya. Yang keempat, tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun ataupun yang berbahaya. Yang kelima, kadar abu yang tidak larut dari asam maksimal 2%. Jadi di bawah 2% yang dianjurkan untuk pembuatan Simplicia. Adapun perlakuan khusus untuk Simplicia mineral, maka harus bebas dari pengkotor tanah, batu, debu, hewan, fragma hewan, dan bahan asing lainnya. Nah, kita lanjut ke Simplicia hewani. Simplicia hewani adalah Simplicia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Kemudian Simplicia hewani banyak juga digunakan sebagai bahan obat, bahan pembawa, dan bahan tambahan pada sediaan farmasi lainnya. Ya, kita lanjut ke contoh-contoh Simplicia hewani. Yang pertama, Medaperatum atau madu lebah, berasal dari sukrosa dan gula lain yang terdapat pada nektar bunga yang dikumpulkan oleh lebah. Untuk kegunaannya sendiri sebagai sumber karbohidrat yang mudah dicerna, bahan tambahan pemanis dan pembawa. Dan selanjutnya, Luberiatus rubellus atau cacing tanah, berasal dari ekstrak cacing seluruh bagian cacing. Untuk kegunaannya sendiri, untuk meredakan demam tifoid, antipiretik, dan suplemen untuk infeksi saluran cerna. Ya, selanjutnya Oleum icoris aceli atau minyak ikan, berasal dari minyak lemak yang diperoleh dari hati segar, Gadus morculan linen, dan spesies lainnya. Untuk kegunaannya sendiri sebagai sumber vitamin D, mempercepat penyembuhan luka bakar dan korek. Dan selanjutnya, lintah, berasal dari penghisap belakang lintah atau seluruh bagian lintah. Untuk kegunaannya sendiri, air liur lintah berfungsi sebagai analgesik atau meredakan nyeri, anti radang, anti koagulan atau menghambat pembekuan darah, anti tumor, serta memiliki sifat antimikroba atau menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Dan selanjutnya, Adapts lanae, lemak bulu domba, berasal dari lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Untuk kegunaannya sendiri sebagai dasar salep hidrofobik untuk krim tipe air dalam minyak, sabun, pasta, dan lipstik. Kemudian Cera alba atau malam putih, berasal dari sarang yang telah dibersihkan dan yang telah diputihkan. Untuk kegunaannya sendiri sebagai bahan dasar salep, balsem, dan kosmetik. Dan selanjutnya Serasium atau Stesasium atau spermaceti, berasal dari malam padat murni yang diperoleh dari minyak lemak dan lemak yang terdapat pada kepala dan badan ikan. Kegunaannya sendiri sebagai dasar salep kosmetik. Kemudian Sera valva atau
atau malam kuning. Berasal dari malam yang dibersihkan dari sarang apis. Untuk kegunaannya sendiri, sebagai bahan dasar salep, balsem, dan kosmetik. Dan selanjutnya tiroidum atau tiroida dari mamalia seperti sapi. Berasal dari serbuk kering dari kelenjar tiroid binatang menyusui yang dibersihkan dari jaringan